Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia, bulan yang banyak di antara para ulama menyebutkan satu bulan itu dipenuhi dengan rahmat, ampunan, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Di dalam majelis Ramadannya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau menyampaikan satu ayat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran ialah petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, bicara Ramadan, jangan sampai kita lepas akan definisinya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia sekarang salah di dalam menempatkan ilmu karena definisi. Seperti hanya manusia. Apa definisi dari manusia? Bahkan berbagai macam pakar-pakar yang ahli manusia, ahli psikologi, ahli ilmu tentang manusia sekalipun, mereka mendefinisikan manusia adalah hayawanun natiq. Hewan, tapi bisa berbicara. Itu manusia. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam mendefinisikan manusia dan bangsa jin merupakan makhluk Allah yang dibebani amanah untuk beribadah. Khusus bagi kaum muslimin, Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan bagi kalian untuk puasa. Tentu kalau kita bicara Ramadan, syahru Ramadan unzila fihil Quran, berarti Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dari definisi ini, bagaimana kita bisa memberdayakan waktu dan usaha masing-masing setiap muslimin dan muslimat untuk apa? Baca Al-Quran. Terkesan mustahil ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bagaimana imam-imam salafus saleh, di antaranya Asy-Syafi'i, di antaranya Bukhari, mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam sebulan. Artinya satu hari bisa 2 kali khatam. Masya Allah. Itulah kenapa Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam majlis Ramadan yang pertama kali, di hari pertama beliau sebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dalam makna saking terbukanya kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, sehingga surga itu semua pintunya terbuka. Bahkan khusus untuk puasa Ar-Rayyan. Dan kenapa sufidatis syayatin, komandan-komandan setan dibelenggu? Karena nyaris kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan enggan untuk berlaku maksiat. Sehingga ketika ada kemaksiatan di bulan Ramadan, bisa kita katakan itu sudah over, kebablasan. Bagaimana mungkin orang di bulan Ramadan taraweh, kemudian ikut sahur, ikut puasa dan berbuka, tapi tidak sholat? Ini perlu menjadi PR khusus. Ikut puasa tapi tidak sholat. Ikut Idul Fitri tapi tidak sholat wajibnya. Karenanya pada bulan Ramadan kali ini, 1442 Hijriah ini, kita berharap meskipun siang kita tidak bisa makan, kita pun tidak bisa minum, ya, tetapi
siang itu terisi dengan laparnya dan mohon maaf bau mulut kita. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak misik sekalipun. Dan ini diterangkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bahwa ada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Di antara masalah puasa, aroma mulutnya lebih harum daripada misik sekalipun. Masya Allah. Kalau kita bicara masalah bau mulut, karena memang wallahu a'lam, kami tidak tahu ilmunya tentang lambung, kemudian yang kosong menyebabkan aroma mulut yang bau. Ya, itu secara kesehatan medisnya dan biologisnya. Tapi yang jelas memang itu kenyataannya. Dan itu membawa para ulama seperti hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memakruhkan untuk bersiwak atau sikatan atau yang lainnya selepas duhur selama bulan Ramadan. Kenapa? Gimana kita mau mewangikan mulut? Kalau syariat saja telah memberikan bahwa bau mulutnya lebih bagus, lebih harum daripada misik. Masuk kita akan menghilangkan misik ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau itu di sisi manusia. Interaksi kita memang bau, tapi di sisi Allah harumnya melebihi misik. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini setidaknya keistimewaan yang besar. Meskipun jumhur para ulama tetap mereka berpesan kepada kita tidak ada pengaruhnya. Mau sikatan pagi, siang, sore silahkan. Bersiwak silahkan. Berkumur-kumur silahkan. Tetapi hati-hati untuk istinsyak dan istinsyar ketika wudhu. Baligh fil intisyar ma lam yakun sha'iman. Harus benar-benar di dalam berkumur serta menarik air ke dalam hidung ketika berwudu, kecuali dalam kondisi apa? Berpuasa. Nah, keutamaan Ramadan yang mana ada beberapa keistimewaan, dan dimulai dengan keistimewaan bau atau aroma mulut tadi. Begitu juga hari-harinya, lapar dan hausnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membanggakan hambanya ketika dalam kondisi lapar untuk taat kepada Allah. Haus, menahan atau imsak untuk demi ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita flashback, puasa kita masa kanak-kanak, pengen cepet berbuka, ketemu malam tarawehnya cari rokaat paling cepet, imam paling cepet, dan taraweh yang paling kilat. Itu masa kanak-kanak kita. Tapi dengan bertambahnya usia, tapi keinginan juga sama. Puasa pengen cepat waktu berbuka, minum, makan. Kemudian taraweh juga yang paling cepat selesainya. Mohon maaf, kiranya level keimanan kita tidak sebanding dengan usia kita. Usia boleh dewasa, usia boleh tua, tapi imannya masih level anak-anak. Maka layak bagi kita untuk kembali mengoreksi diri, menjadi muslimin yang berusaha menjadikan Ramadan la'allakum tattaqun dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang insya Allah sedikit banyak akan kita support dengan adanya kajian-kajian pendek semacam ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.